Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS, dan di sini saya akan mereview 3 tema HyperOS rilisan terbaru yang baru aja rilis di Tema Store, dan barangkali dari ketiga tema ini nantinya ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Bang Almaruf karena sudah merekomendasikan ketiga temanya untuk saya review di channel ini. Oke. Dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun nantinya ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya. Ada pemandangan laut gitu guys, ataupun pemandangan laut dengan kombinasi tebing-tebing gitu, dan ini seperti pemandangan gua di dalam laut gitu guys. Nah, cukup keren sih untuk di bagian wallpapernya. Untuk di bagian widget ini juga terlihat keren, dan ada nuansa estetiknya juga untuk di bagian widget seperti ini. Ada keterangan jam, dan di sini sayangnya tidak ada keterangan kalender. Oke. Sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi, secara bentuk semuanya berubah. Tapi secara logo icon itu masih menggunakan logo bawaan aplikasi guys. Di bagian widget sama seperti yang ada di bagian lock screen, keterangan jam saja, tidak ada keterangan kalender. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal ada sedikit perubahan di tema ini. Volume slidernya juga ada perubahan dengan style iOS seperti ini, cukup lumayan keren. Untuk di tampilan pusat kontrol, nah di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa berwarna biru transparan dengan background yang ngeblur. Icon-icon shortcut di sini semua berubah untuk di iconnya. Bar notifikasi di sini juga terlihat masih ada perubahan. Nah, kemungkinan untuk tema ini juga masih bisa tembus ke aplikasi telepon, tapi dengan catatan kalian tidak menggunakan aplikasi telepon Google ataupun kalian harus menggunakan aplikasi telepon bawaan Xiaomi guys. Untuk di aplikasi pesan, sayangnya di sini untuk di smartphone yang saya gunakan tidak ada perubahan sama sekali. Tapi untuk di tampilan aplikasi setelan ini masih bisa tembus guys. Nah, di sini ada beberapa font berwarna biru gitu ya guys, ataupun berwarna keunguan gitu. Dan icon-icon shortcut ataupun icon setting di sini berubah, meskipun masih ada beberapa icon setting juga yang masih menggunakan icon standar. Nah, tema ini juga tembus ke aplikasi tema. Nah, di sini ada beberapa icon atau beberapa bagian yang berubah untuk di tampilan dari tema ini guys. Nah, untuk nama temanya yakni Calm Blue, ukurannya itu sekitar 19 MB aja. Untuk nama desainer bernama Lemus Designer. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya. Simple dan minimalis aja, wallpapernya terlihat keren dengan nuansa warna gradasi. Ini kombinasi 3 warna, yakni hitam, putih, dan warna hijau. Kemudian di bagian atas itu ada widget jam, kemudian ada keterangan kalender. Di bagian bawah itu jika kalian swipe ke arah kanan tidak muncul apapun, tapi jika kalian swipe ke arah kiri
itu langsung akan masuk ke aplikasi kamera guys. Oke, kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini sebenarnya tampilannya masih sama, cuma untuk di bagian warnanya ini berbeda guys. Di sini untuk di bagian warna hijaunya, untuk di bagian home screen itu dibuat seperti warna hijau ke orange gitu guys. Nah, kemudian untuk di tampilan icon back aplikasinya ini berubah, tapi masih ada beberapa juga yang masih menggunakan icon bawaan ataupun logo dari aplikasi tersebut guys. Nah, untuk di bagian widget ini cukup simpel dan minimalis saja. Keterangan jam, keterangan kalender, cuaca, icon baterai dan sinyal ada perubahan di tema ini. Pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus dengan full berubah seperti ini tampilannya. Untuk di bar notifikasi ini juga masih bisa tembus, nah seperti ini dengan nuansa warna kuning yang cukup cerah gitu ya guys, untuk di warna dari balon notifikasinya. Nah, kemudian untuk di smartphone yang saya gunakan tidak tembus ke aplikasi telepon. Aplikasi pesan di sini saya juga tidak tembus, tapi untuk di tampilan aplikasi setelan atau setting di sini masih bisa tembus guys untuk di icon-icon setting, meskipun juga masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon standar. Dan untuk icon-icon settingnya ini terlihat keren meskipun sedikit bernuansa klasik gitu guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni yellow_gt. Ukurannya itu sekitar 3 MB aja. Untuk nama desainer bernama B_Raven. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga, sekaligus tema yang terakhir di video kita kali ini. Oke, saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya terlebih dahulu. Nah, untuk di wallpaper lock screen ini terlihat keren pemandangan sunset di pantai gitu ya guys. Nah, ini terlihat sangat keren sih menurut saya untuk di wallpaper dari tema ini. Nah, untuk di bagian bawahnya ini ada logo desainernya ataupun tulisan seperti berbahasa Rusia gitu guys. Kemudian untuk di bagian widgetnya nuansa estetik seperti ini. Ada keterangan jam dan di sini masih ada keterangan kalender berwarna putih, cukup estetik dan serasi dengan wallpapernya. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di tampilan icon back aplikasi ini secara bentuk berubah dengan nuansa bulat seperti ini, meskipun untuk di logo aplikasi itu masih menggunakan logo bawaan dari aplikasi tersebut guys. Untuk di widget home screen seperti ini tampilannya sama seperti yang ada di bagian lock screen. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ada perubahan untuk di tema ini. Volume slider juga tembus seperti ini dengan style ala-ala HyperOS ataupun nuansa iOS. Untuk di tampilan pusat kontrol di sini masih bisa tembus dengan full berubah. Icon shortcut semuanya berubah berwarna orange jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Lebih tepatnya warna orange gradasi gitu guys. Untuk di bar notifikasi seperti ini tampilannya juga berubah, sedikit nuansa transparan untuk di balon notifikasi dengan background yang blur guys. Nah, untuk di tema ini tembus ke aplikasi setelan seperti ini tampilannya. Icon-icon setting di sini berubah dengan desain berwarna hitam, simple minimalis dengan desain yang seragam ataupun tampilannya sama seperti ini. Dan masih ada beberapa icon setting juga yang masih menggunakan icon standar guys. Di aplikasi tema di sini juga untuk di beberapa icon itu ada perubahan warna dengan nuansa warna orange guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Calm Webs, ukurannya itu sekitar 20 MB aja. Untuk nama desainer bernama Lemas Designer. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua.
Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.